Beberapa orang tua inbox ke saya, "Pak, anak saya teenager kayak anak Bapak. Sekarang makin sering marah-marah sendiri, teriak-teriak, lempar barang, sumpah serapah, kadang nyakitin diri sendiri. Dulu mah kalau kita bentak diem dia, sekarang udah nggak lagi. Saya udah datang ke banyak orang pinter pengobatan alternatif biar dia nggak ngamuk-ngamuk lagi, tapi masih tetap aja kayak begitu dia. Bapak punya solusi nggak untuk anak saya?" Teman-teman, saya nggak bisa ngasih isian ke anak teman-teman semua, tapi saya bisa kasih satu ilmu, namanya Panoto Jiwo. Ini ilmu pegangan saya saat saya menghadapi anak saya siapapun yang out of control. Mau tahu ilmunya? Ikuti terus video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera teman-teman sekalian. Kita nih orang tua ini memang sering jengkel banget saat anak-anak kita tuh tiba-tiba ngamuk-ngamuk sendiri. Cuma karena hal sepele. Misalnya nih, anak kita yang umur 10 tahun pengen nonton semifinal Liga Eropa. Ada Muhammad Salah, ada Ronaldo, jam 3 pagi. Dia ketiduran, bangun-bangun jam 8 pagi. Udah deh ngamuk-ngamuk toto dia. Tendang pintu, sumpah serapah, teriak-teriak. Nah biasanya kalau kayak begitu tuh namanya orang tua, kita ngelihat kayak gitu, kita kesel tuh. Ngegas deh. Ngapain sih? Cuma perkara gituan doang aja pakai ngamuk-ngamuk. Kenapa nggak pasang alarm? Diem nggak? Setahun, 2 tahun kita bentak kayak begitu, diem dia. Tapi lama-lama dia nggak takut lagi. Begitu kita ngegas, toto dia balas ngegas. Emosi ketemu sama emosi. Ini ibarat atlet pencak silat, yang satu junior, yang satu senior. Yang senior sekarang menang, tapi akan ada waktunya yang junior ini bisa naik jadi senior, yang senior jadi manula. Akhirnya kita orang tua bakal dimarahin anak-anak kita pada saat kita tua. Atau kalaupun enggak, anak kita tuh nantinya malah jadi minder. Karena apa-apa udah biasa disalahin. Dibentak-bentak melulu. Nggak percaya diri. Akhirnya merasa dirinya salah terus dalam berbagai hal. Jadi gimana dong jalan keluarnya? Ya jangan ngegas kalau anak-anak kita marah. Ya kalau anak masih balita mah gampang pak. Kita kagak ikutan marah. Lah ini anak udah teenager, udah sering banget kayak begitu. Nah jawabannya Panoto Jiwo. Oh ya, bagi yang baru bergabung, nama saya Anjar, saya orang tua dari 4 orang anak. Saya banyak sharing dengan teman-teman yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tapi pada video ini, saya akan sharing kepada seluruh orang tua yang memiliki anak yang masih suka marah-marah. Kita kembali lagi ke topik kita tadi, ilmu saya Panoto Jiwo. Nah, Panoto Jiwo ini ada 2 tahap teman-teman. Tahap pertama adalah Panoto Jiwo untuk orang tua. Tahap kedua adalah Panoto Jiwo untuk anak-anak. Yang akan saya sharing dalam video ini adalah Panoto Jiwo untuk orang tua. Agar pada saat anak kita marah, kita nggak ngegas. Teman-teman, pada saat kita emosi ketika kita ngelihat anak kita ngamuk-ngamuk, itu artinya jiwa kita sedang berantakan. Jiwa kita nggak teratur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya nih biar kerenan dikit, kita sebut jiwa kita itu sedang irregulate. Jiwa berantakan, emosi naik, perilaku buruk. Jiwa menggerakkan emosi. Emosi naik, emosi menggerakkan perilaku. Perilaku yang buruk. Yang ngegas tadi itu jengkel, marah-marah. Nah, arti Panoto Jiwo itu sendiri, jiwo itu artinya jiwa, hati kita, diri kita. Biar kerenan dikit nih, bahasa Inggrisnya saya sebut ini sebagai self. Panoto itu artinya penata, pengatur. Dari yang berantakan
menjadi teratur. Bahasa Inggrisnya biar lebih keren, saya sebut ini sebagai regulate. Jadi saya ganti nih nama Panoto Jiwo sekarang biar ada keren dikit, saya sebut ini sebagai self-regulate. Apa sih self-regulate? Self-regulate itu kemampuan seseorang dalam menata jiwanya, menata hatinya agar tetap tertata rapi pada saat ada badai cobaan yang datang. Saat anak-anak marah nih, kita santuy bro, keep calm, tenang aja. Kalau kita santuy, hati kita tertata, emosi kita teratur. Sehingga kita bisa berpikir jernih, nggak pakai ngegas. Kemampuan ini harus diasah. Ini bukan ilmu isian. Yang Anda datang, Anda dengarkan, saya isi, Anda bayar, Anda pulang, terus jadi Ultraman. Ini ilmu yang perlu laku. Perlu latihan yang terus-menerus. Aplikasinya nggak berhenti-berhenti. Semakin banyak laku kita, semakin kuat kemampuan kita dalam melakukan self-regulate. Gimana cara ngukur kehebatan ilmu kita, Pak? Ya, kalau dari 10 kali kejadian, 10 kali itu juga kita ngegas. Ya artinya kita belum punya kemampuan buat self-regulate. Dari 10 kali kejadian anak kita ngamuk-ngamuk, 8 kali kita ngegas. Nah itu artinya kita sudah mulai bisa tuh self-regulate. Dari 10 kali kejadian, 5 kali kita ngegas. Nah itu mulai cakep tuh. Dari 10 kali kejadian, 2 kali doang kita ngegas. Nah itu artinya Anda udah harus ngajarin ke orang lain. Kalau dari 20 kali kejadian, kita cuma ngegas 2 kali. Nah itu master tuh. Saya aja belum nyampe situ. Nah, ada 3 hal yang teman-teman perlu tahu tentang ilmu ini. Persyaratan, laku, dan pembangkitan energi. Persyaratan yang pertama, jangan tertukar antara kitab anak dengan kitab orang tua. Maksud saya kayak begini. Kita ngajarin ke anak bahwa pintu keberkahan anak itu salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Ini kitab anak. Kita yang ngajarin, kita yang ngasih tahu ke anak. Tapi jangan sampai ini kita pakai pada saat kita ngegas. Anak lu emang dasar lu kurang ajar lu ya. Sama orang tua ngelawan melulu, ngomel-ngomel melulu. Kualat lu ntar. Itu artinya kita pakai kitab anak buat kita ngegas. Nah itu syarat pertama, nggak boleh. Syarat kedua, menyadari sepenuhnya bahwa anak kita bisa menjadi tumpangan kita untuk menuju surga. Nah ini untuk teman-teman yang anak-anaknya punya masalah dalam neurodevelopmental condition. ADD, ADHD, speech delay, disleksia, autisme, dyspraxia, dyscalculia, dysnomia, intellectual disability, Tourette syndrome, skizofrenia, bipolar disorder, antisocial disorder, pokoknya apa sajalah yang membuat cara kerja otak dan sensorinya itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Pasti teman-teman yakin bahwa anak kita adalah anak surga. Tapi itu kan anak kita yang anak surga. Kita bukan orang tua surga. Kita cuma berharap kita kecipratan tiket buat ikut masuk ke surga. Dicariin anak kita, dibawa masuk bareng. Padahal mah belum tentu. Kalau mau masuk surga, ya buktikan dong dengan banyaknya cobaan, banyaknya ujian. Pada saat anak kita ngamuk-ngamuk, kita nggak boleh jengkel. Tapi kita harus hadapi itu dengan, ya Allah, alhamdulillah nih rezeki kita, moga-moga ini jadi tiket ke surga nih. Kita cuma diminta buat sabar doang ngadepin anak kita, ya Allah terima kasih. Kita hadapi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Nah yang kedua ini laku, penting nih teman-teman. Gimana lakunya? Cuma ada 2 lakunya teman-teman. Di saat anak kita marah, yang pertama kita sebut pause.
Kalau nyetel kaset zaman dulu tuh ada play, ada pause. Jadi ketahuan dah umurnya. Nah, pause itu artinya diam sesaat. Jadi kalau anak kita marah nih, emosi lagi naik-naiknya gitu ya, jangan langsung kita lompat ke dalamnya. Ikut kebakar kita. Akhirnya ikut ngegas, ikut emosi. Saat emosi dia lagi naik, anak kita diam sesaat. Jangan langsung lompat ke dalam. Diam sesaat, jangan langsung bereaksi, tarik nafas, tenangkan diri, cari tahu kenapa anak ini marah-marah. Oh, gara-gara bangun kesiangan, dia mau nonton siaran langsung sepak bola tadi jam 3 pagi. Kita pikirin dulu, kita mau ngapain ini sekarang? Emosi dia lagi tinggi-tingginya, kita diam sesaat. Nah, terus yang kedua ini penting banget ini teman-teman. Yang kedua lakunya adalah menjadi role model. Jadi di saat dia emosi lagi tinggi-tingginya, kita justru stay cool, calm. Kayak psikolog-psikolog itu loh Bun. Bun pernah ketemu nggak sama psikolog? Psikolog itu kayak gini Bun kalau ketemu sama kita ya. Dia tuh ngomongnya tenang, tata bahasanya teratur, nadanya datar. Halo, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Oh begitu, iya, ada masalah apa? Itu psikolog kalau ngomong kayak begitu, datar. Kenapa dia datar kalau ngomong? Karena emosi yang tinggi ini dia akan masuk dengan kedamaian, dengan rasa tenang. Gimana kita bisa masuk dengan rasa tenang kalau kitanya nggak tenang? Itulah ilmu self-regulate yang sekarang. Jadi kita berusaha membawa rasa tenang menuju ke emosi anak kita. Jadi bukannya kita yang ikut kebakar. Bukan juga kita yang pakai api lebih tinggi lagi, lebih gede lagi buat madamin api yang ini. Bukan. Tapi dengan kelembutan dan ketenangan kayak air berusaha menjinakkan api emosi anak kita. Abang kenapa bang? Marah-marah? Kenapa sih? Oh abang kesiangan bangun. Mau nonton Liga Eropa itu ya, semifinal ya. Oh gini aja bang. Abang jangan keluar kemana-mana. Abang jangan dengerin apa-apa. Kita cari siaran ulangnya di YouTube apa di mana gitu ya. Jadi abang bisa kayak nonton live. Nah itu gaya psikolog-psikolog membawa ketenangan ke area emosi si anak. Nah terus bicara aja terus kayak begitu, datar, tenang, tata bahasanya baik sampai anak kita ini ikut berbicara datar. Oh anak macam-macam, ada yang dia tuh memang nggak punya kemampuan buat self regulate, namanya juga anak. Kerjanya marah-marah kayak ini tuh biasa. Anak berkebutuhan khusus apa lagi? Makanya kita ini orang tua harus punya kemampuan self regulate yang kuat sehingga kita bisa tenang dalam menghadapi anak kita. Sehingga anak kita nanti perlahan-lahan turun emosinya. Ilmu ini cuma 2 lakunya bro. Cuma 2 lakunya bun. Tapi berat banget. Itulah kelemahan dari ilmu ini. Ibaratnya kalau kita ini HP, ilmu ini cepat ngabisin baterai. Kayak aplikasi map yang buat nyari alamat tuh. Cepet banget habis baterainya di kita. Lah terus kalau baterai kita habis gimana? Ya kita capek. Hati kita lelah. Nah itu yang dialami sama banyak orang tua. Karena capek, anaknya kok gak bisa-bisa ya, anak saya marah-marah melulu, gimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya tadi lakunya, dibawa dia dengan ketenangan sehingga dia ikutan jadi tenang. Bukan ngegas. Nah terus gimana cara ngecas baterai kita? Masih ingat kan teman-teman tadi saya bilang jiwa itu menggerakkan emosi. Emosi menggerakkan perilaku. Kalau jiwa kita teratur, emosi kita tertata.
perilaku yang keluar perilaku baik. Baterainya itu ada di jiwa kita, teman-teman. Di sini ini baterainya, di dalam hati kita. Jadi pastikan kita selalu punya kegiatan yang bisa menyejukkan hati. Semakin sering semakin baik. Kita sebut ini sebagai pembangkitan energi di jiwa kita. Gimana cara membangkitkan energinya di jiwa kita? Yang pertama, mendekatkan hati ini dengan pemilik hati. Kalau di Islam itu sholat, zikir, baca Quran, dengerin tausiah. Bagi teman-teman yang beragama lain silahkan disesuaikan. Yang kedua, membaca buku, lihat postingan-postingan teman-teman di Facebook yang lucu-lucu, boleh. Membaca kisah-kisah inspiratif atau menonton kisah-kisah inspiratif, itu juga sama. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang berkreasi, menggambar, menulis. Kalau saya ya bikin konten YouTube kayak begini, sharing apa yang saya punya. Itu pun bagian dari saya untuk meningkatkan baterai kita. Baterai saya dalam menghadapi anak-anak saya yang suka marah-marah. Yang ketiga, memiliki target dalam hidup. Target jangka pendek, target jangka menengah, target jangka panjang. Terus kita pikirin target kita apa nih sekarang. Terus gimana caranya buat target jangka menengah. Dengan demikian akan menjaga jiwa kita akan selalu tetap optimis. Yang keempat, bahagia bersama-sama sama keluarga. Jalan-jalan ke tempat kakeknya anak-anak, jalan-jalan ke tempat ke kebun binatang, kemana lah pokoknya. Yang penting sama-sama berbahagia dengan keluarga. Yang kelima, me time. Me time itu penting. Kalau saya mah kerja di kantor itu udah me time, lepas dari keluarga, lepas dari anak-anak, itu udah me time. Saya ngobrol, bercanda sama teman-teman di kantor ya. Atau mungkin bapak-bapak seminggu sekali mancing 2 jam di empang sebelah, itu juga me time, bagus, boleh. Ibu-ibu belanja ke yang rada jauhan ke kampung sebelah, boleh. Yang keenam, terorganisir dalam segala sesuatu. Pagi habis bangun pagi langsung nyiapin makanan buat anak-anak sekolah, terus nganterin anak sekolah, terus nanti jemput sekolah jam berapa, terus habis itu anak-anak makan apa, kemudian malam kayak begitu. Nah itu dari pagi sampai malam itu diusahain teratur jadwalnya. Nanti weekend lagi jadwalnya apa. Semakin teratur semakin mudah buat anak-anak mengatur self regulate. Juga buat kita self regulate kita makin gampang kalau segala sesuatunya teratur dan terorganisir. Yang ketujuh, positive thinking, bahwa kita yakin banget apa yang kita alamin. Kalau anak-anak kita pada bandel atau anak-anak kita kok ngelawan kayak gitu, kita selalu positive thinking bahwa Allah ngasih kita seperti ini karena Allah sayang sama kita. Nah yang kedelapan itu sabar. Banyak orang yang mengartikan sabar itu kalau ada apa-apa ya udah terima aja, udah diam aja, pasrah. Bukan sabar ini yang saya maksud. Yang saya maksud dengan sabar itu continuous improvement. Jadi kita punya masalah sama anak kita terima begitu masalahnya, terus kita analisa. Nah dari analisa terus kita mulai berpikir, wah gimana ya caranya biar bisa lebih baik. Itu artinya kita mikirin program apa yang bisa dilakuin. Terus kita aplikasiin program kita. Setelah kita aplikasiin program kita review lagi. Oh gimana hasilnya, lebih bagus nggak? Oh lebih bagus nih, tapi bisa dibikin lebih bagus nih. Kita analisa lagi, kita bikin lagi program baru. Kita bikin program baru, kita aplikasiin lagi, kita analisa lagi, kita review lagi. Kemudian kita bikin lagi program baru. Terus saja, itu namanya continuous improvement. Itu yang saya maksud dengan sabar. Terima, tapi cari tahu gimana caranya biar kita bisa improve terus. Nah inilah panoto jiwo untuk orang tua. Self regulate untuk orang tua. Saya rasa udah cukup untuk pertemuan ini. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, ilmu ini bukan ilmu isian yang Anda datang, Anda dengerin, Anda nonton videonya, Anda bayar, saya isi ke diri Anda, selesai Anda pulang terus jadi Ultraman. Ilmu ini perlu laku yang terus menerus. Semakin banyak laku kita, semakin tajam dan semakin hebat kekuatan kita dalam melakukan self-regulate. Ilmu lanjutannya akan saya berikan di video berikutnya.
yaitu gimana menurunkan kemampuan self-regulate kita ke anak kita. Ingat, anak kita tuh belum mampu melakukan self-regulate, makanya dia sering marah-marah. Kalau kita sudah mampu, kita sudah bagus self-regulate kita, panoto jiwa kita udah cakep, kita mulai turunkan ilmu itu ke anak-anak kita, biar dia pun bisa melakukan self-regulate. Di video berikutnya saya akan ajarkan self-regulate untuk anak-anak dan panotokromo. Panotokromo itu adalah bagaimana menurunkan panoto jiwa ke anak kita. Dua ilmu sekaligus di video berikutnya. Anda nggak perlu datang lagi ke saya yang akan datang ke tempat Anda. Widih, serem banget. Gimana caranya tuh? Anda nggak perlu ninggalin alamat. Cukup subscribe, terus diklik tanda loncengnya. Saya yang akan datang ke tempat Anda kalau videonya udah jadi. Selamat berlatih teman-teman sekalian. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.